Selamat datang kembali di channel Frekuensi Mistis, tempat kita bercerita tentang kisah-kisah horor, misteri, dan pengalaman yang gak bisa dijelaskan. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, siap untuk menyelami cerita seram malam ini. Aku tahu kalian semua suka cerita yang bikin merinding, kan? Jadi, persiapkan diri kalian untuk beberapa menit ke depan, karena cerita kali ini bakal bikin kalian gak bisa tidur. Kali ini, kita akan membahas cerita yang sangat menarik sekaligus menakutkan. Tentang rumah temanku yang ternyata dihuni oleh makhluk gaib, yaitu genderuwo. Mungkin kalian pernah mendengar tentang makhluk ini, atau bahkan mungkin berpikir itu cuma mitos belaka. Tapi, percayalah, setelah mendengar cerita ini, kalian bisa jadi berpikir dua kali kalau hendak pindah rumah, atau bahkan saat berkunjung ke rumah teman. Jadi, dalam episode kali ini, aku ingin menggali lebih dalam tentang pengalaman pribadi temanku, yang merasakan sendiri kehadiran makhluk ini. Sesuatu yang sangat nyata dan mengerikan baginya. Kita akan menyimak bagaimana dia berusaha menghadapi teror yang datang setiap malam, hingga akhirnya mencoba segala cara untuk mengusirnya. Teror seperti apa yang dia alami, dan bagaimana dia bertahan di tengah ketakutan itu, semua akan terungkap di sini. Dengarkan dengan seksama, dan siapkan diri kalian untuk cerita yang akan membuat kalian terus teringat sepanjang malam. Kisah ini bermula ketika temanku dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Tidak ada yang terasa aneh, bahkan mereka merasa sangat bersemangat dengan rumah baru mereka. Namun, seperti halnya rumah yang menyimpan banyak rahasia, seiring berjalannya waktu, ada beberapa kejanggalan yang mulai muncul. Dan semakin lama, kejanggalan itu semakin mengganggu. Rumah yang mereka tinggali ini bukanlah rumah baru. Ini adalah rumah tua yang sudah cukup berumur, dengan nuansa yang agak suram. Lantainya yang berderit, dinding-dindingnya yang mulai retak, dan jendela-jendela besar yang tampak seperti menatap dunia luar dengan kosong. Mungkin saat pertama kali melihatnya, kita tidak akan mengira ada sesuatu yang aneh. Tapi, siapa yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding-dinding tua dan atap yang telah bertahun-tahun menahan waktu? Mereka tidak tahu bahwa rumah ini ternyata menyimpan lebih dari sekadar usia tua. Rumah itu seakan punya hidupnya sendiri, dan sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang yang berada di dalamnya, mengamati setiap gerakan mereka. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana cara menghadapinya jika apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat? Malam pertama setelah mereka pindah ke rumah itu, semuanya terasa tenang. Tapi, siapa yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan? Saat mereka sedang beristirahat di kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di atap rumah. Pada awalnya, mereka berpikir itu mungkin hanya suara angin atau suara biasa dari bangunan tua. Tapi, lama-kelamaan, suara itu semakin sering terdengar, seakan ada sesuatu atau seseorang yang berjalan di atas atap dengan langkah yang sangat berat. Keluarganya mulai merasa tidak nyaman, tapi mereka mencoba untuk mengabaikannya. Mungkin hanya hewan yang berkeliaran di atas atap, pikir mereka. Namun, semakin malam, suara itu semakin mengganggu.
Seperti ada seseorang yang dengan sengaja menginjak tanah dengan keras. Langkah-langkahnya begitu berat dan teratur, seakan makhluk yang lebih besar dari manusia yang berjalan dengan langkah pasti di atas sana. Perasaan aneh mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Apakah itu hanya perasaan kita saja? Tanya temanku dalam hatinya. Tapi, suara itu terus terdengar, semakin sering, semakin keras. Dan itu bukan satu-satunya kejadian aneh yang mereka alami. Suara itu hanyalah permulaan dari serangkaian peristiwa yang lebih mengerikan lagi. Semua yang mereka alami sebelumnya hanya menjadi pemanasan dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, setelah terbangun dari tiduran, temanku yang merasa terjaga dan kebingungan mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Di ruang tamu rumah itu, di hadapannya, berdiri sosok besar yang sangat mengerikan. Sebuah bayangan yang begitu besar dan tinggi, makhluk itu berbulu lebat dengan wajah yang sangat menyeramkan. Itu adalah genderuwo, makhluk gaib yang dikenal dalam banyak cerita mistis di Indonesia. Sosok itu tampak seperti manusia raksasa, namun ada yang sangat berbeda. Wajahnya gelap, distorsi dari manusia, dengan mata yang kosong dan menakutkan. Temanku tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sosok itu hanya berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Mata mereka bertemu, seperti ada kekuatan yang tak bisa dihindari, mengikat mereka dalam ketakutan yang sangat dalam. Rasa takut, cemas, dan terkejut bercampur aduk dalam dirinya. Seluruh tubuhnya kaku, seakan tak bisa bergerak. Namun, yang lebih menyeramkan adalah kenyataan bahwa makhluk itu bisa datang dengan sangat tiba-tiba, tanpa suara, tanpa peringatan. Seperti muncul dari kegelapan dan menghilang begitu saja tanpa jejak. Setelah beberapa detik, makhluk itu lenyap, meninggalkan udara yang berat dan beban ketakutan yang sulit hilang. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanya ilusi atau mimpi, tapi bagi temanku, itu adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Sebuah pertemuan dengan makhluk yang bukan hanya menakutkan secara fisik, tapi juga menghadirkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah pertemuan pertama dengan makhluk yang sangat mengerikan itu, temanku mulai merasakan dampak yang lebih nyata dari kehadiran genderuwo. Setiap malam, meskipun dirinya sudah berusaha untuk tidur nyenyak, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Seakan ada yang mengawasi, seakan ada mata yang selalu menatap dari kegelapan. Tidak hanya itu, benda-benda di rumah mereka juga mulai bergerak dengan sendirinya. Lampu yang tiba-tiba padam tanpa sebab, kursi yang bergeser perlahan tanpa ada yang menyentuh, bahkan pintu yang terbuka lebar begitu saja, meski tak ada angin yang menyentuhnya. Malam demi malam, keanehan ini semakin terasa nyata. Rasa takut semakin mendalam, dan temanku merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Apa yang terjadi? Apa yang mengganggu mereka? Semua kejadian ini tak bisa dijelaskan dengan logika. Akhirnya, setelah merasa sangat terpojok dan tertekan, temanku memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang paranormal. Seseorang yang bisa memberikan jawaban. Paranormal itu, setelah melakukan beberapa ritual dan menyelidiki keadaan rumah tersebut, memberi jawaban yang mengerikan. Rumah yang mereka tinggali memang dihuni oleh genderuwo, makhluk gaib yang merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang yang tinggal di sana.
Makhluk itu merasa terancam, dan karena itu, ia berusaha mengusir penghuni baru dengan cara yang sangat menakutkan. Kehadiran makhluk ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Tidak hanya mempengaruhi pikiran dan perasaan temanku, tetapi juga rumah mereka yang kini terasa seperti berada dalam pengaruh makhluk yang tak terlihat, namun sangat nyata. Setelah mendengar penjelasan dari paranormal, temanku pun memutuskan untuk mengikuti saran dan menjalani ritual pengusiran yang diberikan. Ritual itu melibatkan beberapa doa-doa khusus dan upacara tertentu yang menurut sang paranormal dapat mengusir makhluk gaib seperti genderuwo. Dengan harapan teror ini bisa berakhir, temanku dan keluarganya mengikuti setiap langkah dengan penuh harap. Mereka ingin rumah itu kembali damai dan bebas dari ketakutan yang terus menghantui mereka. Ritual itu berlangsung cukup lama, dengan doa-doa yang terus dibaca untuk membersihkan rumah dari kehadiran makhluk tersebut. Namun, meskipun ritual telah dilakukan dan upacara pengusiran sudah selesai, rasa takut itu tetap ada. Seperti ada yang belum selesai, kehadiran genderuwo seolah tidak sepenuhnya pergi begitu saja. Rumah yang tampaknya lebih tenang setelah ritual itu, tetap membawa perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Malam demi malam, meski keadaan di rumah lebih tenang, temanku masih merasa ketakutan. Bukan hanya di malam hari, meskipun rumah terlihat seperti tak ada apa-apa, ia merasa makhluk itu masih mengintainya. Bahkan ketika ia berada di tempat terang, di ruang yang paling nyaman sekalipun, perasaan cemas itu datang begitu saja, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Rasa takut itu sulit dihilangkan. Ketika temanku berpikir sudah aman, dia masih merasakan adanya sesuatu yang tak terlihat, seperti bayangan yang terus mengikuti. Seakan, meskipun ritual sudah dilakukan, makhluk itu belum sepenuhnya pergi, dan kehadirannya masih terasa mengintai di setiap sudut. Kisah temanku ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang dalam, bahwa terkadang ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kita seringkali merasa aman, merasa bahwa dunia ini hanya terdiri dari apa yang kita tahu dan lihat, tapi kenyataannya ada banyak kekuatan dan makhluk yang berada di luar jangkauan kita. Sesuatu yang bisa datang begitu saja, masuk ke dalam hidup kita tanpa kita duga sebelumnya. Terkadang, ketakutan yang kita rasakan bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan logika, melainkan sesuatu yang lebih misterius, yang hanya bisa dirasakan. Dan ini mengingatkan kita pada pertanyaan besar, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa aman di rumah kita sendiri? Atau mungkin ada kekuatan lain yang sedang mengawasi kita tanpa kita sadari. Rumah yang kita anggap sebagai tempat yang aman bisa jadi menyimpan banyak rahasia yang tak terungkap. Kegelapan, baik fisik maupun metaforis, kadang mengintai di balik dinding yang kita anggap kokoh. Itulah kisah tentang rumah yang dihuni oleh genderuwo. Sebuah cerita yang bukan hanya sekadar kisah mistis, tetapi juga tentang ketakutan yang tak bisa dijelaskan, tentang kehadiran yang lebih besar dari sekadar bayangan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari cerita ini. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan episode selanjutnya, karena kami akan membawa cerita-cerita seram lainnya yang tidak kalah menegangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap hati-hati, siapa tahu ada yang sedang mengintai dari kegelapan.